wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya karim. Wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menambah iman kami ya Allah, membuat kami semakin yakin padamu. Jadikan pertemuan ini membuat hidup kami semakin bersungguh-sungguh mengabdi padamu. Jadikan majlis ini membuat sisa umur ini jadi istiqomah. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu, mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, mudahkan kami untuk bisa mendakwahkan kebenaran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan pertemuan ini? Sedang melihat kita tidak? Bagaimana dalilnya? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jadi Allah sedang melihat kita. Apakah Allah maha dekat? Dari surat Al-Imran ayat 5. Bagaimana dalilnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Surat apa itu deh? Al-Baqarah ayat 186. Benar? Nah, coba diperiksa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat, tidak perlu perantara. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi sayang kalau nggak berdoa, ya kan? Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah kalian patuhi saja perintah Allah, nggak usah rewel, nurut. Apa yang Allah suruh lakukan, apa yang dilarang tinggalkan, udah gitu aja. Dan yakinlah padaku, yakin ada Allah, yakin kepada janji jaminan Allah. La'allahum yarshudun, agar kalian senantiasa dalam kebenaran. Jadi itu minimal nggak usah ribet. Yakin ke Allah, patuh dah, kemana-mana. Jelas? Nggak jelas ya? Baik, terima kasih pada jamaah. Acungkan tangan yang iktikaf semalam suntuk atau tidur. Terima kasih. Wah, dari mana saja ini? Dari kemarin. Ya, alhamdulillah. Adik-adik, selamat datang pada santri, pada jamaah sekalian. Siaran ini dipancarkan dari sebuah pesantren Darut Tauhid di Pamulang. Alhamdulillah. Bersama ini banyak tetangga jamaah yang ikut itikaf semalaman. Masya Allah.
Baik, kali ini kita akan membahas surat Yusuf ayat 53 tentang godaan setan. Jadi, tentang nafsu, maaf ya, tentang nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini adalah pengakuan Nabi Yusuf yang dengan rendah hati beliau mengatakan, aku tidak dapat membebaskan diriku. Maksudnya nafsu itu ada, ya. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu'. Nah, ini penting. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, menyuruh kepada perbuatan buruk. Ini nih, memang Allah yang menciptakan nafsu. Nah, tabiat nafsu itu adalah ngajaknya yang jelek-jelek aja. Maka coba kalau seperti gambaran terakhir, nafsu ngajaknya tahajud atau tidur nyenyak. Kalau lagi tahajud, nafsu surat Ar-Rahman atau Wal Asri. Kalau punya uang 110.000, nafsu ngajaknya 100 ribuan. 10 ribuan. Kalau 10 ribuan kan dua, yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Nafsu nyuruhnya yang mana? Dan berapa ibu nurutnya yang mana? Lepet, ya sudah. Nah, mana yang disukai nafsu? Marah-marah atau menahan marah? Memaafkan atau balas dendam? Ya begitu. Nafsu ini maunya ngajak, menyuruh kepada kejahatan. Kecuali illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi kita harus terus minta tolong kepada Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baik, sekarang ceramahnya sederhana. Jadi kita harus tahu ya bahwa hidup ini sebetulnya sederhana. Ini diulang-ulang. Ya, hidup ini sederhana. Kita ini ciptaan Allah. Allah menciptakan kita untuk ngabdi ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya kamu kalau ngabdi ya udah nurut. Gimana sih ngabdi ke Allah tuh? Tunduk, patuh, hatinya bulat. Saya adalah hamba Allah, Allah Tuhan saya. Tugas saya di dunia ini mendekat ke Allah, mengabdi ke Allah. Semua yang kita lakukan semata-mata karena diperintahkan Allah supaya Allah ridho. Saya lakukan apa yang Allah suka, saya tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Cuma gitu aja. Perkara rezeki, karir, tetek bengek, duniawi, ya udah itu semua milik Allah. Nanti Allah kasih ke kita. Jadi gimana kita ibadah aja, ya ibadah. Kenapa sih orang Islam sholatnya 5 kali sehari? Karena memang kita diciptakan untuk sholat. Hidup ini nunggu waktu sholat. Memang hidup ini untuk ibadah. Diisi pilarnya sholat, tiangnya, kemudian diisi antara sholat dengan ibadah lainnya. Belajar, ngurus keluarga, ngurus anak, kerja, itu pun ibadah semuanya. Makan, minum, kalau niatnya benar, caranya benar, jadi ibadah. Jadi hidup ini, gimana rezeki saya? Allah yang punya, Allah yang membagikan. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, nggak harus kepikir oleh kita. Ada, kalau kita patuh ke Allah, Allah akan membimbing kita bertemu dengan rezeki kita yang barokah. Kalau nggak patuh,
nanti bisa milih rezeki yang haram, padahal rezekinya rezeki dia juga. Makanya kalau kita patuh ke Allah, namanya apa sih orang yang patuh ke Allah? Ahli takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi nanti masalah apa saja, masalah tubuh, kesehatan, anak, suami, istri, orang tua, tetangga, bisnis, modal, semua masalah kita itu dikuasai Allah, akan mudah kalau dimudahkan oleh Allah, akan susah kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi tenang, dedek, santri, jangan takut kalau nanti saya kuliah di mana, udahlah jadi santri baik, jadi santri soleh, jadi santri yang disukai Allah, udah semua kampus milik Allah. Tapi orang tua saya nggak punya uang, emang nggak punya, ya. Yang punya rezeki adalah Allah. Kuliah gimana? Kalau Allah takdirkan akan kejadian. Gimana kalau sudah kuliah nanti saya dapat kerjaan? Gak tahu ya, karena belum tentu hidup, ya kan? Belum tentu lulus, jadi karena nanti saya dapat jodoh, nggak tahu ya. Tapi kalau saudara dekat dengan Allah, nanti Allah mengatur takdir terbaik. Gimana katanya masa depannya orang serba sulit, sulit itu yang tidak ditolong Allah. Mau zaman seperti apa saja, kalau Allah nolong pasti beres. Jadi jangan cemas dengan yang belum terjadi. Ada Allah. Benar? Suratnya apa? At-Taubah ayat 51. Ya. Baik. Nafsu apa saja yang sering kelewat. Nah, ada juga Allah menciptakan setan. Setan itu asyaitonu ya, setan itu adalah musuh. Setan itu tapi kerjanya cuma bisik-bisik aja. Nah, yang dibisikinya kendaraannya itu nafsu. Jadi jangan bangun, jangan bangun. Nah, nafsu kita nggak mau bangun, jadi dikuatkan oleh bisikan. Kamu tidur aja supaya sehat, segar, gitulah dibuat semuanya. Jadi setan itu menampakkan baik yang buruk, menampakkan indah yang jelek, menguntungkan yang mencelakakan. Selalu gitu. Nah, kendaraan setan itu nafsu. Makanya kalau nafsu bisa dikendalikan, setan jadi macan, ompong, rabun, ya, encok, begitulah ya. Jadi si setannya akan mempan. Jadi apa tebak? Nafsu apa yang membuat kita tidak kuat iman? Yang pertama, namanya malas. Ini yang dikerjakan setan, terus membisiki kita supaya malas. Malas apa? Malas itu nafsu. Malas apa? Yang pertama dan utama, dibisiki nafsu supaya kita mematuhi nafsu. Malas belajar agama, itu yang pertama dan utama. Karena kalau kita belajar, kita akan kenal ke Allah. Kalau kenal ke Allah, nggak takut sama setan, benar? Kita bisa ikhlas, bisa syukur, bisa sabar, bisa ridho ke takdir, bisa tawakal karena belajar. Makanya sedikit orang yang datang ke majelis taklim, betul kan? Di kampung berapa ribu yang ke masjid, ya itu juga, ya. Nanti ada majelis taklim di sana, pindah lagi ke sana, itu lagi. Makanya kalau punya majelis taklim, jangan heran mama pindah. Ini kan mantan pindah-pindah, ya kan? Sekarang sini, nanti Tuhan di sana. Sedikit, Pak. Sedikit.
eh, malas belajar, buka HP, coba banyakkan medsos, banyakkan eh, ilmu yang manfaat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ini orang nih bekal oleh Allah dibikin sukses dunia akhirat, dikasih apa? Uang, jabatan, kedudukan, gelar, kecakapan, populer? Bukan, dikasih paham agama, bukan tahu. Apa bedanya tahu dengan paham? Kalau tahu ke amal itu jauh. Karena tahu itu pasif juga jadi tahu. Tahu apa? Tahu makanan. Tahu kuda, tahu. Paham kuda, nggak bisa. Tahu itu hanya dengan dikasih tahu. Paham itu belajar dengan sungguh-sungguh. Apa cirinya orang paham? Cirinya orang paham bisa menjelaskan. Kalau tahu nggak bisa menjelaskan. Nah, dari paham inilah lebih dekat kepada amal. Nah, tapi paham belum jadi amal, tapi lebih dekat ke amal. Makanya kalau orang belajar agama asal tahu masih jauh ke bisa. Kan ada yang suka nanya itu, kenapa istri saya teh pengajian kayak makan obat ya sehari 3 kali, tapi yang berubah cuma seragamnya. Datang ke pengajian, tapi energi untuk pahamnya sedikit. Jadi senang dengar lucu, oh gitu, oh iya, tapi enggak ada berusaha diingat-ingat, dipelajari lagi. Nah, orang yang paham itu belajarnya sungguh-sungguh. Nah, ini ada ini tahu nih, ya kan? Tapi tidur. Mana? Belajarnya sungguh-sungguh. Jadi yang paling dekat dengan amal yang hadir ini adalah yang paling sungguh-sungguh. Kalau asal dengar, jatuhnya tahu. Kalau sungguh-sungguh, dia berusaha, oh gitu, saya ingat. Dipelajari lagi, dibuka lagi, diingat-ingat, baru paham. Nah, dari sana barulah dekat dengan amal. Tapi amal itu harus pakai namanya mujahadah. Dilatih. Karena nafsu nggak suka kita pada amal. Benar? Sudah pernah dengar senyum itu sedekah? Pernah dengar? Paham tidak? Senyum itu sedekah, tahu sambil tidak senyum. Senyum. Berapa banyak kita yang tahu senyum sedekah? Nggak senyum tuh. Coba gue senyum, nenek senyum, nek. Segitu manisnya, maaf ya, saya mintanya nenek-nenek ya, supaya aman. Saya pernah lihat nenek-nenek udah sepuh, kayak ompong, senyum, manis itu tetap. Tapi kayak giginya kamu, kenapa kita jarang senyum? Karena dibisiki supaya tidak diamalkan. Malas itu harus kita lawan. Bagaimana lawannya? Yang pertama kita harus doa. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Azzi wal kasal. Kalau lemah, kita ingin tapi tidak mampu. Kalau malas, kita mampu tapi tidak mampu. Banyak yang mampu tahajud, tidak tahajud. Banyak yang mampu saum, tidak saum. Banyak yang mampu baca Quran, tidak baca. Kenapa? Malas.
Malas olahraga, apa efeknya? Penyakitan, mager namanya, malas gerak. Malas apa lagi Bu? Malas gosok gigi. Lihat saja orang yang malas gosok gigi. Apa keuntungannya? Kalau orang tidak gosok gigi, tidak usah beli obat nyamuk itu aja. Nyamuknya bingung kan? Ampun kita. Kalau nyamuk katanya udah depresi, gimana suami? Kalau suami ngambek-ngambek terus, tiup aja Bu. Langsung puyeng. Ngarang. Lanjut. Jadi hati-hati, nafsu yang pertama harus kita akalin adalah atasi malas. Ya, nggak boleh malas. Mau tahajud, aduh malas, bangun. Mau baca Quran, malas, baca. Mau sedekah, malas, sedekah. Pokoknya jangan ditunda, lawan saja, lawan. Karena malas itu benar-benar membuat kita kehilangan kemampuan beramal soleh. Nafsu apa selanjutnya yang harus kita atasi? Yang sering jadi masalah, amarah, mudah tersinggung, mujeng, tahu mujeng? Mudah jengkel, munyun, udah munyun, jadi lucu. Perasaan biasanya nggak kayak gini, munyun segala. Mudah jengkel, mudah marah, mudah uring-uringan. Amarah itu kalau udah marah, senang dendam, menyakiti orang, kata-katanya nyelekit, memojokkan, mempermalukan. Ini nafsu semuanya. Ini bisikannya, la'ammaratun bisu ini. Jadi kecenderungan kita kalau bicara tuh nyepet, nyeletuk. Nanti nanya yang memojokkan. Kalaupun ngejawabnya yang menyelekit. Ada orang tuh yang kalau bunyi tuh gak enak saja. Pernah dengar kayak begitu Pak? Nanti hidung kutil gitu, nyebut hidung jadi kutil. Pakai dong otaknya, yang benar dong jadi orang. Itu telinga atau jamur. Ada aja celetak-celetuk yang bikin gak enak. Semua ini nafsu. Naik buntet, ini nafsu. Pokoknya nafsu itu mengajak perkataan kita itu nyakitin orang. Makanya orang-orang yang diperbudak nafsu itu kalau ngomong tuh nggak enak, mengeluh, mencela, mengejek, ngerasuloh, memaki, itu ciri-ciri itu ya, teriak-teriak, menghina, itu nafsu semuanya. Pokoknya nafsu ini maunya zolim aja ujungnya. Mikir, ini cocok dengan suami saya. Pas suaminya di sini, ya Allah ini ceramah pas buat istri saya. Gitu. Nanti dua-duanya ngaco ya kan. Kalau dengar ceramah seperti ini, ingat diri sendiri ya, jangan orang lain. Lanjut, nafsu balas dendam, lama-lama kecenderungannya banting, piring, nendang, meja, lama-lama ke orang mukmin. Makanya kita lihat tuh kasus-kasus ya yang akhirnya viral, rata-rata orang yang diperbudak nafsu itu hancur hidup. Amanah. Nafsu apalagi syahwat, aduh ini apa ya syahwat kata ibu. Hati-hati jangan banyak lihat drakor, drama korn. Nanti suami ibu jadi kurang ganteng. Terus lihat yang ganteng. Iya ada pembanding. Jaga pandangan.
Mau bagaimanapun cantik cakepnya suami, kalau selalu tidak bisa jaga pandangan, maka cenderung nafsu, itu membuat yang ada tidak disyukuri. HP ini syahwat main terus tuh. Laki-laki perempuan kalau tidak jaga pandangan, habis waktunya. Syahwat itu termasuk cerita-cerita yang porno, yang tidak baik, itu syahwat. Dan salah satu di antara syahwat lainnya adalah nafsu makan. Padahal makan itu keperluannya dikit, tapi nafsu jadi ribet. Benar? Ini enak nih. Jenggotnya, aduh, kalau disemur ya, apalagi dia di itu dulu, si jenggotnya jadi nggak ada nyatot ke atas. Makan jengkol 3, tambahlah bonus 5 ya. Hasilnya apa? Enaknya sebentar. Pas ke toilet, makanya di rumah calon mertua, orang tuh bau jengkol. Menggosek dulu demi menghilangkan mulut bau jengkol, kepaksa ngegayam beras, gitu ya Bu ya? Ya Bu, gimana sih caranya menghilangkan bau jengkol Bu? Makan, oh benar, makan pete ya, jadi bau pete. Justru jadi ruwet Pak, pete jengkol. Bapak jangan ngajarin yang enggak loh Pak. Nanti orang pada dengar, pada nurut. Tanggung jawab Bapak ini nih ya, yang menasehati, saya hanya nurut. Jadi 2 yang punya dosa Pak. Jadi paling besar Bapak ya. Senangnya sebentar, tapi baunya lama. Toilet jadi baunya lama, betul. Itu kemarin ke pom bensin, masuk ke WC umum, aduh, bau jengkol. Siapa yang mau dituduh ya kan? Tapi setiap yang mengeluh, Allah tahu siapa nih pelakunya, terdakwanya. Jangan diperbudak makanan. Bu, udah sering diingatkan, jangan sampai ketipu oleh mata. Aduh, dia itu warnanya enak, cocolin itu ke mata. Pasti jambar roti ya Maya, aduh nasi goreng jambar roti, cocolin ke hidung, powelin. Nah, perut kita mah nggak ribet, perut kita mah kebutuhannya nggak macem-macem, nggak kenal warna, nggak kenal aroma, perut mah yang ngegiling mah nggak ribet, mulut juga nggak ribet, yang ribet mah itu nafsu, benar? Itu yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang bentuknya diwarnai, bentuknya itu sebelum masuk ke mulut. Coba masuk kira-kira semenit, terus keluarin lagi. Hilang itu bentuknya, kapok, nggak mau makan lagi itu. Kalau dikeluarin ya, halo, jaga syahwat itu, nafsu makan itu ya, kalau tidak hati-hati. Kemudian hati-hati nafsu tentang hobi. Hobi juga ini kadang nafsu nih. Hobi macam-macam, ada yang hobinya ngumpulin perangko, tidak sepenuhnya salah ya. Ini zaman SD dulu, waduh ini ribuh beli perangko. Ada kemarin sebuah rumah yang hobinya mengumpulkan botol dari hotel, ke botol sampo. Muni banyak kelihatannya, terus mau diapain itu sampo botol sebanyak itu? Kan sampo itu buat dipakai, bukan tidak boleh hadirin. Yang paling horor adalah mengumpulkan sendok hotel. Berarti nyolong ya. Udahlah, nggak usah nyiksa diri. Hobi jangan sampai nafsu loh Pak, kalau sampai mengabaikan kewajiban, mengabaikan ibadah. Mancing boleh, tapi saya mancing tuh nggak tega Pak. Karena si lauknya ikannya itu kecoel ya kan,
Tapi udah itu dilepasin lagi, tapi dia udah luka, betul? Kalau saya sih nggak tega. Jadi gimana mancingnya? Ya di itu aja, jangan ngobrol ya. Kasih makanan di serok, di Eko Pesantren 2 ada ikan, Pak, sengaja dipelihara tadinya buat makan. Kalau tiap hari kasih makan oleh kita, nggak tega, udah gede di rumah, masa kita kasih makan kemudian dimakan oleh kita. Jadi mendingan gimana dong, ya udah cari hobi yang paling aman. Bukan tidak boleh mancing ya, tapi jangan sampai hobi itu melalaikan kewajiban. Nafsu apalagi? Coba, korupsi itu nafsu apa? Greedy, serakah. Serakah. Nafsu kekuasaan, serakah. Udah berkuasa, kan berkuasa terus, mau gimana? Aki mati, mati, betul. Ada yang gak kuat, pengen berkuasa. Udah dia berkuasa, kalau bisa anaknya, cucunya, bayi, bahkan kalau bisa kucingnya ikut jadi rakun, raja kucing. Ada yang, kekuasaanmu gimana? Oh gimana? Bakal mati demi Allah, mati. Dan bakal dituntut nanti jabatan itu di akhirat. Betulan, mati itu bukan akhir, mati itu awal. Awal kita mempertanggungjawabkan, gak bisa lari. Di dunia bisa lari-larilah dikit bentar, tapi mati gak bisa lari, hisab gak bisa lari, gak usah serakah. Dunia juga mau apa dikumpul-kumpul, mau apa? Kalau nggak manfaat tuh mau apa uang dikumpul-kumpul? Lihat enggak, megang enggak, make enggak, hanya catatan, catatannya juga disembunyikan, takut digeledah KPK, disembunyikannya di tempat yang kita tidak tahu. Coba dulu ingat, ada koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsinya di tembok. Jadi dia tidak megang itu uang, tidak lihat, tidak make. Yang lihat cuma lihat tembok tiap pagi. Gitu. Aneh, jadi error begini. Itu teh profesor, ahli hukum. Jadi bodoh. Kalau orang udah serakah tuh, maaf ya, saya nggak boleh ngomong yang jelek. Bukan bodoh, bukan bodoh, bukan bodoh, tapi lebih dari itu. Siapa yang nyebut dulu? Kok tahu? Memang itu yang ingin saya katakan, tapi saya enggak. Saya tahan. Jelas? Apa coba? Nah itu. Kalau orang udah serakah, akalnya nggak jalan. Ini saya mohon maaf ya mengulangi, kan ada tuh yang tua, udah tua korupsi, padahal gajinya udah besar, jabatannya udah tinggi, tapi maling aja terus. Udah sepuh beliau itu, tapi tetap korupsi, ngerau. Pas digeledah oleh KPK, ternyata di lacinya itu ada obat kuat. Berarti dia udah lemah, ya kan? Nggak usah gitu ketawanya juga. Tapi salah, nggak berhenti. Nah memang yang nggak akan berhenti itu serakah, panjang aman-aman, dan greedy namanya. Tunggu cuma segini-gininya mau diapain? Sepatu banyak-banyak, tetap ya cuma sepasang, ya kan? Nggak berani bawa pakai 2 pasang, pakai tali rapia di belakang, atau 2 tingkat, atau dikalungkan di leher sepatunya. Malu. Ini kaya raya pakai jam tangan paling 1, ya kan? Karena memang dulu ada pakai 1 di tangan, 1 di kiri, 1 lagi beker di perut. Malu.
Ini orang kaya nih, dasinya 5, malu ada. Kacamata juga bisa cuma segini. Sekarang bulatannya ada 3 kan jadi bingung. Halo, hari ini saya lucu ya. Superman itu orang kaya, CD-nya mahal ya. Kan kasihan, jangan kemana aja. Bapak, ini bapak ini ngeganggu saya terus. Jadi saya jadi lucu. Maaf jemaah, ini ada yang ganggu. Selalu mencari kambing hitam. Terus kan apalagi orang yang ya tidak pernah merasa cukup belanja aja, apalagi sekarang ada belanja online, ini diskon, ini sale, ini penghabisan, cuci gudang, ayo dibeli. Mau apa? Hah? Kebanyakan barang tuh nggak kepake, udah beli juga lupa nyimpennya di mana. Betul? Pernah puas dengan yang ada. Bukan tidak boleh punya, tapi jangan berlebihan. Jangan serakah, ya. Setuju? Ibu beli kerudung yang baru, boleh. Yang lama kasihin. Jadinya ibu baru terus. Bapak beliin aja istri, supaya kerudung. Karena bapak kan nggak bisa. Lanjut. Nafsu apalagi? Hasud, dengki, SMS, susah lihat tetangga senang, senang lihat tetangga susah. Jangan suka ngeribetin rezeki orang. Allah yang membagi, itu teh ujian. Kita sering iri lihat rumah tetangga yang bagus, megah, mewah. Padahal yang bersangkutan aja belum tentu bahagia, karena biaya listriknya mahal. Perawatannya, ini ada teman punya rumah pakai lift, ternyata listriknya aja minimal 7 juta, bisa ngontrak nih. Gak usah ingin rezeki orang, syukurin rezeki yang ada, ya. Gimana tetangga saya ada kaya, atau doain aja. Dia dari mana ya duitnya? Ngapain meriksa? Saudara polisi bukan jaksa, bukan Intel Cap 2 Cula, bukan. Sudah, doakan aja semoga berkah. Tapi ini tetangga saya di kampung, dia beli Lamborghini, lempar mungkin ya. Gak usah diikutin, gak usah pengen mobil mahal kalau bukan makom kita, karena mobil itu nanti di akhirat dituntut. Ibu gak usah pengen tas-tas mahal kalau nggak kebeli. Kalaupun kebeli, hati-hati, bisa ngejungkel di akhirat itu. Makin mahal, makin berat hisabnya. Udahlah, amanan itu kantong kresek, ya. Nggak akan takut hilang. Kalau hujan bisa dijadikan tameng di kepala, kan? Yang nyolong juga kapok. Lanjut. Nafsu apalagi nih hari ini? Apa? Namanya nafsu utak. Tahu utak? Ujub takabur. Ini awal nih kejatuhan iblis di sini nih. Ujub, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Akibat ujub jadilah sombong, takabur. Takabur apa? Batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Gara-gara merasa lebih, maka perintah Allah dia aba wastakbar, dia enggak. Lalu dia merendahkan Adam, hancur. Padahal iblis lebih duluan diciptakan, lebih berilmu, lebih kenal ke Allah, lebih mengabdi, tapi kena penyakit nafsu ujub, takabur, jadi makhluk yang dilaknat. Dan dengki lagi si iblis sama Adam, nggak suka ada makhluk lain yang disuruh bersujud kepadanya. Ini serius ini Al-Quran ngajarin.
Udahlah, nggak usah petantang petenteng. Kalau lihat orang husnuzon, nih lihat anak-anak ini santri, aduh santri mah enak, dosanya sedikit, gitu. Jangan lihat ilmunya dikit, tapi mereka lebih sedikit. Nah ini nih lihat sepuh-sepuh, maaf Bapak ya. Nah, iya, iya, aki-aki ini berarti amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, berbuat kebaikan lebih banyak. Bagaimana mungkin kita meremehkan orang yang sepuh? Tapi itu bikin salah. Siapa tahu dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Ada orang yang bikin dosa besar, dari dosa itu tobat, tobatnya membuat dicintai Allah. Tapi itu mah ibu-ibu itu mah kayaknya jarang ke masjid, hanya sewaktu-waktu. Siapa tahu di rumahnya ngurus ibunya yang sudah sepuh, lebih berbakti ke orang tuanya daripada kita. Nah, itu mah sedekahnya dikit. Siapa tahu sedekah tahajudnya ngedoain kita semua. Kita nggak tahu, mungkin air mata tobatnya lebih banyak dari kita. Mungkin ngedoakan orang lain lebih banyak. Beliau tidak sedekah uang, tapi sedekah doa. Ayo, mau ngeremehkan apa? Kita tidak tahu derajat orang lain di sisi Allah. Tapi itu pas waktu ngimamin, makhrajnya kurang sempurna. Dengar ya, jangan menilai seseorang karena belum hafal Quran. Jangan menilai karena makhrajnya belum sempurna. Mungkin sudah banyak mengamalkan Quran. Kita sibuk baru. Itu bagus, benar, harus belajar. Tapi jangan merendahkan orang karena tajwidnya belum sempurna. Dengan belajar tajwid itu supaya bacaan Qurannya benar. Supaya apa benar? Supaya maknanya benar. Kenapa kita harus maknanya benar? Supaya kita paham. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan. Jadi belajar tajwid itu adalah langkah supaya amal kita benar. Jadi bukan menilai orang karena tajwidnya. Mungkin sudah banyak mengamalkan orang itu. Beliau lebih banyak sedekahnya, beliau lebih banyak tobatnya, lebih banyak nolong orang, lebih banyak memaafkan, beliau tidak marah-marah. Jangan menilai orang karena tajwidnya, karena siapa tahu beliau sudah mengamalkan Qurannya. Udah, kenapa saya jadi nafsu begini? Terakhir, udah segitu dulu aja. Nanti kita tambah. Oh ya, salah satu jenis nafsu lainnya adalah berlebihan atau israf. Macam-macam, belajar berlebihan, bicara berlebihan, marah berlebihan, overthinking, mikir berlebihan. Ada tuh orang yang kalau bicara tuh nggak bisa berhenti, ngomong aja terus. Ada penceramah yang nggak bisa berhenti, itu dikasih tahu oleh panitia. Akhirnya sudah. Oh, hadirin, panitia menginginkan saya menambah materi tentang penyembelihan. Lama lagi. Maksudnya begini teh udahan. Baik, materi selanjutnya adalah tentang Idul Kurban. Saya selalu senang bicara. Hati-hati ya, berlebihan itu bagian dari nafsu, termasuk ibadah berlebihan. Sholat aja terus. Saya lihat itu di medsos ada ya si bapak karena ketahuan oleh istrinya di WA, lalu si bapak jadi sholatnya berlebihan. Tiap istrinya nunggu bawa katel yang pemukul. Assalamualaikum, berdiri lagi sholat. Kaput ditanya. Berlebihan dalam segala hal tidak baik, karena itu nafsu. Berlebihan dalam olahraga, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam bicara, berlebihan di dalam berpikir, termasuk ibadah yang berlebihan yang membuat
kita mengabaikan kewajiban yang lain, itu juga nafsu. Sedekah berlebihan sehingga kewajiban makan untuk keluarga jadi lewat karena disedekahkan, padahal ngasih makan keluarga juga adalah sedekah. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kali ini kajiannya sederhana. Hari ini tugas dakwah di Masjid Al-Latif Blok M Pasar Raya, ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya waktu luang, datanglah lebih awal. Insya Allah kita akan kajian kitab Al-Hikam di sana. Setiap bulan memang hari Selasa pekan pertama di Al-Latif. Kalau pekan kedua, di mana Selasanya? Dua tempat biasanya, ya. Paginya di Darul Islam BSD untuk MT Aisyah, dan biasanya dubur di pesantren ini. Tapi besok libur kan? Nah, saudara, ya, masih banyak pikiran. Jangan berlebihan. Plus sedikit, jangan suka banyak nanya yang tidak ada manfaatnya. Beneran ini, ya. Lagi diam iseng nanya ke suami, Pak, dulu Bapak waktu mulai bekerja jam berapa? Tahun berapa mulai puber? Mau ngapain? Emang udah punya pacar? Udah, perlu lagi, ya. Ada yang mau dirute berantem gara-gara pertanyaan yang tidak perlu. Bu, ini teh, ibu teh mandi nggak? Mau ngapain? Tinggal di baju saja, ya. Kenapa ketek jadi bau pedang? Daripada menyinggung perasaan, udah meninggal usah nafas itu nih. Ini serius sekali, ya. Udah, kalau mau nanya sesuatu, tanya ke hati. Perlu nggak sih saya nanya ini? Termasuk mau cerita. Ini juga nggak usah semua diceritakan. Ada yang enak cerita, tapi jadi masalah ujungnya. Pak, tadi saya ketemu dengan mantan. Jadi masalah. Mantan apa? Yaitu mantan penjahat. Lebih horor lagi kan. Udahlah, nggak aman lah, nggak usah segala diceritakan, tidak usah segala ingin tahu, ya, kalau tidak ada manfaat. Selalu tanya ke hati, perlu nggak sih saya nanya ini, perlu nggak sih saya cerita? Diam itu aman, nggak akan. Kalau kita diam, nggak ada kepleset kata-kata. Kalau kita diam, nggak ada yang terluka hatinya orang. Benar? Diam itu selamat. Kalau kita diam, kita nggak akan bohong. Kalau kita diam, kita tidak jadi ujub, ria, takabur. Tidak ada yang nyakitin orang. Diam itu aman. Nih, kayak ada ini tuh. Aduh, pulas dia. Udah aman, udah. Langsung nyatet. Santri baru datang, bangunin langsung nyatet. Mau nyatet apa? Nah, tapi kalau kesatria malu sayang, walaupun jadi jengkelnya, nafsu jengkel itu Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah, bilang udah jangan banyak ngomong, ya kan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah hari Ahad ketemuan di Istiqlal, ya. Ajak ke sana, kita silaturahim. Makin banyak orang, makin banyak malaikat yang mendoakan, ya. Terima kasih. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, tolonglah kami, mudahkan. Kami mohon kepadamu, mudahkan berbuat kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mulyadi, maaf ini hanya kepanjangan. Ya, paham, enggak? Sahabat. Baik, alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kurang lebih 10 menit lagi Bapak Ibu, kita akan lanjutkan, manfaatkan waktu. Insya Allah saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Maaf, kemarin juga waktunya terbatas. Kita melanjutkan beberapa pertanyaan, masih pembahasan kita seputar tentang sholat witir, ya. Ini ada pertanyaan tentang witir. Yang pertama dari
Yuniarti, Ibu Yuniarti. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau biasanya witir sebelum tidur tapi lupa dalam beberapa hari bagaimana? Nah, tentang witir ini semua ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah. Jadi kalaupun terlewat, ibu terbiasa nih witir, tapi karena satu dan lain hal, kecapean, tiba-tiba ketiduran, gak sempat witir dulu, padahal biasanya sempat witir sebelum tidur. Ketika bangun pun kesiangan, tidak sempat witir dulu. Nah, maka tidak mengapa. Ya, witir ini Rasulullah sendiri mewajibkan bagi dirinya, tetapi tidak untuk umatnya. Jadi ini salah satu amalan yang khasaisul Rasul, khususan Rasulullah, wajib bagi diri tapi tidak bagi umatnya. Semua ulama sepakat bahwa hukum witir itu adalah sunnah. Walaupun sunnah, sekali lagi kalau kita memahami definisi sunnah itu bukan dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa, tapi dilakukan berpahala, tidak dilakukan kita rugi. Ya, memang tidak berdosa, tapi kan kalau malam ini tidak witir, maka nggak ketemu lagi malam ini, malam besok. Ya, namun sekali lagi tidak berdosa. Jadi tidak apa-apa Ibu, ya Ibu Yuniarti, karena hukumnya adalah sunnah, ya, sehingga yang sunnah ini tidak berdosa kalaupun kemudian tidak kita lakukan. Bahkan ada satu keuntungan Bu, kalau Ibu misalkan dan Bapak Ibu sahabat semua kita istiqomah melakukan sholat witir satu saat kesiangan, hanya satu malam atau satu waktu kita memang kebablasan karena capek, karena sakit dan lain hal, insya Allah dicatat sebagai orang yang melakukan. Kenapa? Karena kita istiqomah melakukannya. Itulah kelebihan keuntungan kita istiqomah. Jadi senantiasa istiqomah ya, sehingga tetap dapat pahalanya. Berikutnya adalah dari IG Rahman, BRX Rahman. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya apakah di akhir rakaat witir boleh dilakukan membaca doa kunut? Ini sudah kita bahas di pekan sebelumnya ya, bahwasanya terkait dengan bacaan kunut di dalam witir. Nanti kita baca pekan lalu atau bahas pekan lalu ya, bahwa diriwayatkan atau disunahkan membaca kunut. Bahkan Rasulullah SAW satu ketika itu memberikan satu doa yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut secara khusus, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Itu doa kunut ya. Tidak ada memang hadis yang spesifik yang lebih banyak terkait hadis yang sahih tentang bacaan kunut selain yang ini, sehingga kata Imam Tirmizi, kata Imam Ahmad, lebih aku sukai walaupun ini hadisnya tidak kuat gitu ya tentang bacaan ini, dan tidak ada bacaan lain itu yang secara spesifik riwayat. Nah, yang ada pertentangan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah atau perbedaan pendapat terkait dengan kunut di dalam sholat subuh. Kalau sholat subuh ada perbedaan, tapi kalau kunut di dalam witir tidak ada perbedaan. Jadi silahkan di dalam witir itu melaksanakan atau membaca kunut ya. Bagaimana kalau tidak, saya biasa aja 3 rakaat, juga tidak mengapa gitu ya. Itu ada riwayatnya Rasul membaca, tetapi juga bisa dilakukan, bisa tidak. Bahkan kalau di dalam pendapat Imam Syafi'i, Rasulullah membaca kunut itu hanya di bulan Ramadan, hanya di sholat witir bulan Ramadan. Tapi pendapat yang lain mengatakan boleh, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kita bisa membaca kunut di dalam sholat witir kita. Begitu ya. Kemudian bolehkah ini dari IG Bintu Fulan, Bintu Fulan. Bismillah, Ustaz izin bertanya, gimana kalau sholat witirnya 1 rakaat tapi bacaan surat pendek baca 30 sekaligus? Ya, ini juga boleh ya. Di pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW itu sering membaca, di antara bacaan yang rutin Rasulullah lakukan di sholat witir adalah Rasulullah membaca surat Al-A'la ya, surat Sabihis, diawali dengan Sabihis, kemudian juga surat Al-Kafirun dan surat An-Nas ya.
Itu bacaannya. Lalu kemudian ada atau sering juga kita mendengar misalkan di sholat witir di taraweh gitu ya, dia pembacanya rakaat ketiga itu dari mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, 3 surat langsung ya. Atau seperti pertanyaan sahabat ini tadi, beliau sahabat bintu Fulan ya, bintu Fulan, 1 rakaat tetapi ya 3 surat langsung. Jadi tinggal 1 rakaat witirnya tapi membaca trikul ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh. Jadi bacaan surat di dalam sholat itu Rasulullah menyampaikan silakan membaca surat apa saja, ayat berapa saja. Jadi bebas ya, yang penting itu dalam Al-Quran ya, yang penting itu surat dalam Quran, ayat dalam Al-Quran. Ya, tidak boleh ya surat yang lain ya. Ini membaca surat tapi surat tanah misalnya gitu ya, atau surat kaleng begitu, tidak ya. Tapi surat di dalam Al-Quran itu bebas. Dan boleh juga lebih dari 1 surat. Ya, seperti misalkan banyak yang mengamalkan witir itu 3 surat langsung. Karena 3 surat langsungnya, apalagi kalau membacanya 3 surat itu sebagaimana dalam hadis riwayat ini ya, Rasulullah membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Mau itu sekaligus 1 rakaat silakan, atau 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas silakan. Atau surat lain juga boleh. Ini menunjukkan tidak ada ketentuan bahwa harus surat tertentu saja kita membaca di dalam witir. Ya, di dalam witir, di dalam sholat sunat, termasuk juga di dalam sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu di 2 rakaat pertama, kita boleh membaca surat apa saja yang kita hafal. Ya, boleh, silakan. Oke, terakhir dari Anita. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin menanyakan jauh dari topik. Ya, topiknya tidak terkait dengan witir, tapi terkait dengan sholat tetap. Apakah boleh sholat wajib tapi belum mendengar suara azan, misalkan kurang 3 menit? Nah, ini tidak boleh ya. Karena jelas dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi seorang mukmin ditentukan waktunya. Nah, waktu-waktu salat itu kita sudah bahas di bab al-mawaqit ya, tentang waktu-waktu salat itu ditentukan. Kalau dulu Rasulullah SAW menentukan dengan perputaran matahari ya, perputaran matahari ketika zawal atau tergelincir masuk zuhur. Ketika kemudian bayangan sejajar dengan orang yang berdirinya kemudian melebihi sedikit dari yang berdiri itu bayangannya, maka asar. Mulai terlihat lembayung itu masuk maghrib, mulai gelap tidak terlihat apapun itu masuk isya, begitu. Nah, sekarang sudah ada waktu, sudah ada penunjuk waktu sholat, sudah ada jam, sudah ada timer, ada aplikasi bahkan waktu sholat, maka harus sudah masuk waktunya. Walaupun 3 menit ya, seperti pertanyaan sahabat Anissa ini, 3 menit sebelum waktunya, maka tidak boleh dan tidak sah. Ya, lebih baik, misalkan sekarang subuhnya misalkan 5.30 misal. Nah, kita sholatnya atau masuknya udah 5.35, 5.40 boleh, tapi kalau 5.29, 5.28 belum 5.30 itu tidak boleh. Ya, ini contoh ya. Maaf, 5.30 kesiangan kalau di sini. Di Mekah kemarin segitu kurang lebih ya. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf tidak terjawab semua. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah dilanjutkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena waktunya terbatas, sudah lewat jam 6. Semoga ada manfaatnya. Demikian menyambung waktu tersisa 10 menit dari guru kita tadi. Aku lakukan hadza wa astagfirullah li wa lakum. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد والنعمة لك
Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MQ Digital.